Hai Night Dolls, makasih ya udah klik video ini. Di sini Yuri bakalan nyeritain cerita seram dan fakta gelap sebelum kalian tidur, supaya kalian mimpi indah. Hihihihihi. Sebelum kita mulai, jangan lupa support Yuri dengan klik subscribe, komen, like, dan share juga ya ke teman kalian, supaya teman kalian mimpi indah juga. Hihihi. Oke, tanpa berlama-lama, Yuri langsung cerita aja ya. Check it out. Guys, kalian pernah nggak berada dalam suatu hubungan di mana alam semesta memberimu tanda yang membuatmu berpikir ulang hubungan ini? Karena influencer China ini namanya Zheng Yanzi mendapatkan tanda terbesar dalam hidupnya. Dia memulai hubungannya dengan seorang pria dan dalam waktu sekitar 24 jam, sesuatu yang gila, dia langsung kehilangan 4 juta followers karena pria ini. Bahkan, pria ini juga bukan kriminal. Dia nggak melakukan kejahatan. Nah, penasaran dengan ceritanya? Simak dan tonton videonya sampai habis. Kalian bakalan shock banget. Benar-benar di luar nurul. Zheng punya 11 juta followers di Douyin. Dia bukan influencer biasa. Dia tuh bener-bener mega-influencer gitu loh. Dia tuh sampai bilang aku nggak pernah kehilangan banyak followers sampai kayak gini hanya karena berhubungan dengan seorang pria sebelumnya. Kita mulai dari Zheng dulu ya. Gimana dia bisa dapetin followers sampai 11 jutaan itu? Jadi dia udah mulai ngonten di tahun 2019. Pokoknya dia itu cantik banget, seperti beauty influencer pada umumnya. Tapi yang bikin beda dari yang lain itu, konten dia itu apa adanya, gak jaim. Dan hal itu yang buat dia naik banget. Dia juga bilang kalau memang benar dia melakukan operasi plastik. Dan bahkan dia bilang badannya semua itu udah dipermak. Jadi dia tuh benar-benar yang jujur dan apa adanya. Nah, tapi semuanya jadi hancur ketika dia posting di medsosnya kalau dia itu lagi hamil. Semua viewers dia itu terkejut. Karena selama ini dia gak pernah posting sama cowok sama sekali. Jadi betul-betul diprivasikan sama si Zheng cowoknya itu. Tapi semuanya jadi heboh dan panik. Kayak siapa lelaki ini? Gimana caranya sampai nggak terekspos sama sekali? Netizen mulai mencari-cari dan mendadak jadi intel detektif karena pengen tahu banget siapa cowok ini. Dan dapat juga karena laki-laki ini punya tato di satu lengannya. Dan ternyata dapat juga akunnya. Memang kekuatan netizen itu ngeri banget. Ya, nama cowoknya adalah Han Ye, influencer dengan followers 800.000. Di Douyin dia, Han Ye ini old money, generasi orang kaya. Pokoknya semuanya serba mewah. Mobil-mobil mewah, Ferrari, dan lainnya. Netizen, kayak, oh my god, he is rich. He is old money. Jadi netizen gak perlu khawatir karena cowoknya lebih kaya dari si Zheng. Nah, tapi fans sejatinya Zheng tuh kayak punya feeling tersendiri bilang, aku gak suka deh sama cowok ini. Entah kenapa aku gak suka aja sama dia. Karena guys, si cowok ini tuh sama sekali gak pernah posting tentang Zheng. Kan dia ceweknya gitu loh. Masa sama sekali satu pun gak ada postingan kebersamaan mereka gitu. Kenapa dirahasiakan? Bukannya bagus ya, karena kan cewekmu terkenal, kenapa harus ditutupi gitu. Jadi netizen tuh mulai tanya ke Zheng tentang hal itu. Dan para fans bilang ke Zheng, kamu itu pantas dapat yang lebih dari cowok itu. Mereka juga belum menikah. Bahkan ketika Zheng hamil pun cowoknya sama sekali gak ada posting. Seperti gak dianggap gitu. Nah, setelah desakan dan haters dari hal itu, si Han Ye mulai memposting tentang mereka berdua. Tapi postingannya tuh kayak gini guys, kayak aneh, bodoh, dan lebay gak sih? MPD final bos banget nih. Malah ambil photoshoot dan si cowoknya ini di dalam akuarium. Karena hate yang dia terima dari fansnya Zheng. Dia tuh sampai buka live dan ngeluarin buku masak. Hahaha. Dia bilang dia nggak bakalan ngasih Zheng untuk masak. Dan dialah yang akan belajar masak
Dia nggak mau hubungan mereka dijadiin bahan lelucon sama orang-orang. Dia bilang, dia bakalan jadi ayah yang baik dan pekerja keras. Pokoknya dia bilang, dia bakalan bahagiain si Zeng. Fans bilang oke fine kalau gitu. Tepati janjimu karena kami sangat sayang pada Zeng. Karena itu para fans gak khawatir lagi. Sampai sebuah postingan anonim menjadi viral. Jadi ada seorang perempuan, kita sebut aja Siti. Kalian pasti nggak akan percaya apa yang baru saja terjadi. Seorang pria yang berkencan dan telah menghamili seorang influencer, wanita yang sangat terkenal. Aku tidak akan mengatakannya siapa, tapi dia menghamilinya. Dan mereka memulai hubungan mereka. Dan aku pikir, garis waktunya tidak sesuai, karena aku bertemu pria itu di hotel untuk beberapa waktu. Dan garis waktunya tidak sesuai. Yang lebih gila lagi adalah aku menghubungi influencer wanita itu, dan aku memberitahunya. Aku memberikannya tangkapan layar chatku dengan pria itu, dan menunjukkan semuanya dari hotel, Uber, dan semuanya. Pesan yang Siti kirim ke Zeng tuh, isinya gini, Kak, ada masalah sama sifatnya Hani. Dia menghubungi aku untuk, ho, kasual. Selamat tahun baru 2022, 2023, dan 2024. Sewaktu aku masih mahasiswa, kami tuh kenalan dari media sosial. Kemudian, aku tahu dia jadi host di Shanghai White Horse Club dan menjadi selebriti di internet sewaktu pandemi. Berlagak menjadi keluarga kaya generasi kedua, menipu wanita kaya. Aku punya bukti dia menghubungi aku di bulan Januari. Kalau kamu balas aku, akan kirim padamu. Si Zeng balas, hah? Siti jawab, ya, dia menghubungi aku lagi ketika dia kembali ke kampung halamannya di Anshon di akhir Januari tahun ini. Kamu bisa cek jika dia pernah booking hotel di bulan Feb tanggal 11. Dia juga gak bilang sama aku kalau dia punya pacar. Apakah kalian pacaran waktu itu? Zeng jawab, apakah dia sama kamu di hotel waktu tanggal 11 Februari? Siti jawab lagi, ya. Aku punya screenshot percakapannya. Gimana cara sendnya ke kamu? Zeng, oke. Aku bakalan ikutin kamu. Pokoknya Siti udah ngirim semuanya dan ngasih tahu ke Zeng. Tapi keesokan harinya, si Zeng ini malah memposting vlog mereka berbelanja gaun pengantin. Ya ampun, stres banget ya. Si Zeng ini kayak ngejek gak sih guys? Ampun dah. Padahal Siti udah kasih tanda sampai si Siti tuh kayak, hah? What the heck? Dia tuh sampai bingung dan heran banget. Dan sampai posting meme ini. Makanya, dari kejadian itu, Siti posting postingan tadi di internet. Dan bukti-buktinya, dia bahkan udah ngasih tahu ke Zeng. Pertemuan pertamaku dengan dia hanya aneh. Ini terjadi pada tahun 2022. Saat tahun baru, dan kami terbawa suasana hubungan seksual kami. Kami telah mengambil tindakan pencegahan, atau setidaknya, aku pikir begitu. Aku membawa kondom dan kemudian melepasnya di tengah jalan karena dia bilang gak nyaman. Lalu dia tanpa sengaja ejakulasi. Dan setelah itu, dia mentransfer aku. Kalau dirupiahin itu sekitar 200 ribuan guys. Yang dimana itu nominalnya pasti sangat kecil di sana. Uang itu untuk membeli pil KB darurat. Beberapa hari kemudian, aku menemukan bahwa dia telah menghapus aku dari WeChat. Jadi dia membuat aku melalui semua ini, dan kemudian menghapus aku. Tapi tahun berikutnya, aku melihatnya lagi di dating app, dan aku berasumsi, karena akunnya tidak terverifikasi, bahwa ini seperti penipuan. Tapi setelah menambahkannya, di WeChat aku menyadari itu bukan penipuan. Dan kemudian dia terus mencoba untuk bertemu denganku. Aku tidak pergi menemuinya. Dan kemudian, akhirnya, oke baiklah, kita ketemu, dan kami melakukannya lagi. Dia jelas-jelas sedang menjalin hubungan dengan Zeng, tapi dia nggak tahu pada saat itu. Dan Siti ini udah ceritain semuanya ke Zeng, dan respons Zeng juga aneh. Zeng tanya Siti, Beb, kalian pakai kondom? Siti, ya, kami pakai, tapi di tengah-tengah. Dia bilang nggak nyaman, dia selalu kayak gitu. Dan suruh aku minum pil. Zeng, jadi kalian gak pernah pakai kondom? Kamu umurnya berapa? Apakah kamu selalu belajar di Anshon? Siti, ya,
Aku selalu membelinya. Aku kelahiran tahun 2000. Aku baru aja wisuda dan lulus belum lama ini. Intinya aku merasa dia menyembunyikan fakta bahwa dia punya pacar dan kamu jelas-jelas hamil, dan itu aja yang ingin ku katakan. Zeng, aku merasa bersalah padamu, Beb. Aku benar-benar gak percaya. Ini karena dia pindah sama aku setelah kami pacaran. Dia bilang akunnya gak begitu aktif lagi dan dia gak dapat uang. Jadi aku kasihan padanya dan kami tinggal bersama. Pas dia pulang ke rumah untuk tahun baru, aku lagi di Sydney. Rencananya aku mau bawa dia, tapi visanya dia gak bisa. Tapi aku gak expect dia bakalan ngelakuin hal kayak gini. Tapi aku menghargai kamu mau bicara denganku tentang ini. Mungkin karena kita berdua perempuan, kita bisa saling berempati. Pikiranku sangat kacau. Sekarang aku sedang hamil, jadi secara fisik dan mental, aku merasa sangat tidak nyaman. Aku merasa seperti akan hancur dan mungkin butuh waktu untuk menyesuaikan emosi dan pola pikirku. Setelah ini terjadi, aku akan berpikir matang-matang tentang apa yang harus kulakukan selanjutnya. Karena sekarang aku punya bayi. Aku mungkin masih perlu berbicara serius dengannya untuk melihat apa yang terjadi. Hari ini, dia benar-benar menakutkan. Dia marah padaku karena hal-hal sepele, dan aku cukup takut. Namun, dari apa yang kulihat di obrolanmu, dia tampak sangat lembut padamu. Tidak seperti orang yang kulihat hari ini sama sekali. Aku benar-benar gak tahu harus ngapain. Siti memposting semuanya, seperti obrolan dia sama Zeng, dan dia sangat bingung. Kayak nih, cewek kelewatan bego apa gimana Nyap? Dan skandal itu langsung viral banget. Tapi sayangnya, orang-orang malah mulai menyerang Zeng. Karena mereka mikir, kamu loh, pengusaha, influencer, orang yang selalu membela hak-hak wanita untuk memiliki kehidupan sendiri, memiliki bisnis, dan gak bergantung sama laki-laki, dan otaknya gak bucin. Tapi kamu malah kayak gini. Kamu malah butuh laki-laki. Sampai segitunya, orang-orang sangat marah sama Zeng karena hal itu. Orang-orang pada bilang, mengetahui suaminya berselingkuh. Dan reaksi pertamanya adalah bertanya, apakah dia menggunakan kondom? Sampai dia berkata, aku merasa kasihan padamu, Beb. Astaga, aku merasa dia berasal dari dinasti Qing. Karena udah viral banget, si Zeng langsung streaming. Dia mulai mengakui semua yang terjadi. Zhang bilang, satu-satunya alasan aku tidak memposting tentang dia di media sosialku adalah karena dia sibuk merawatku dan tidak punya waktu untuk memposting. Aku sendiri hampir tidak punya waktu untuk memposting, tetapi urusanku lebih penting. Jadi dia juga tidak memposting tentangku di media sosialnya. Bukan berarti dia mencoba menyembunyikan bahwa dia punya pacar, karena dia akan bertemu Siti di kampung halamannya. Oke, selain itu, kami sudah bersama selama lebih dari setengah tahun. Dan sepanjang hubungan kami, dia selalu ingin menikah, tapi akulah yang menolak dan ingin menjalaninya perlahan sampai aku hamil. Jadi, setelah penjelasan ini, semakin banyak netizen yang merasa jijik. Mereka seperti kamu punya otak, jangan mau dibutakan sama laki-laki. Gitu loh, semua netizen dan fans kesal padanya. Sampai si Zeng harus memprivat akunnya, begitu juga dengan Han Ye. Selama beberapa saat, sekitar 4 hari yang lalu, dia kehilangan bukan 4 juta saja, tapi totalnya 6 juta followers. Cuma karena membela laki-laki yang cuma modal titit dan parasit ini. Lalu semua cewek out of nowhere, semuanya bermunculan dengan obrolan WeChat mereka dengan Han Ye. Si Han Ye ini benar-benar fuckboy dan mau kondo banget. Dia akan mencoba 1000% untuk mendapatkanmu. Dan itu gila banget, karena banyak banget muncul postingan dari mantan-mantan ceweknya Han Ye ini. Postingan Zeng dengan Han hilang. Zeng menghapus semua postingannya dengan Han, dan sepertinya mereka gak berpacaran lagi. Pada tanggal 18 April, Zeng nge-live untuk membicarakan masalah ini. Izinkan saya menjelaskan mengapa saya posting vlog belanja gaun pengantin itu. Bahkan, setelah aku tahu dan menerima pesan dari wanita anonim, vlog itu direkam sudah lama sekali. Pada bulan Maret, Anda bisa lihat di galeri foto saya di sini. Tanggalnya Maret, bukan berarti saya baru tahu keesokan harinya
dan langsung berpikir, oh ya ayo rekam vlog. Ayo lihat gaun-gaunnya. Saya bukan orang bodoh. Zeng bilang, kalau dia jadi emosional karena hamil anak darinya. Dia tidak ingin menjelek-jelekannya. Karena pada akhirnya dia hamil. Jadi dia tetap ayah dari anaknya. Dia hanya ingin semuanya berjalan baik-baik. Sementara dia yang mencari tahu apa yang terjadi. Tapi dia terus memutarbalikkan masalah ini menjadi seperti ini. Baiklah, kita putus. Internet mengatakan dia selingkuh, dan aku tidak melihatnya. Tentu saja, tapi sekarang aku melihatnya, dan aku tidak ingin bersamanya. Setelah live stream itu, orang-orang sekarang membelanya, karena mungkin itu hormon hamil yang membuat si Zeng ini tidak bisa berpikir jernih. Dan Han Yi tetaplah ayah dari anaknya. Dan netizen mulai menyerang Han Yi. Kalian pikir dia nge-privat akunnya dan diam gitu aja? Gak ngapa-ngapain gitu? Dia mulai online dan bilang, Zeng yang melakukan semuanya. Kehamilan itu tidak direncanakan. Tapi pas dia tahu bahwa aku menghamilinya, karena aku seorang ayah. Ketika dia tahu dia hamil, dia melihat ini sebagai kesempatan. Dia ingin menggunakan situasi ini untuk menimbulkan skandal, menarik perhatian, dan kemudian dia tahu bahwa dia akan menggugurkan kehamilan dalam waktu 2 bulan. Dia hanya ingin mendapatkan semua perhatian. Seperti, hai guys, ya Tuhan, aku kehilangan bayiku. Dia orang sakit jiwa. Dan dia tidak mengizinkanku menceritakan kebenaran di internet. Aku merasa ini sangat salah. Setiap kali aku mencoba memposting tentang itu, timnya yang menakutkan. Karena dia seorang influencer dengan 14 juta pengikut. Timnya yang menakutkan akan datang dan mengambil ponselku. Mereka mengendalikanku, tidak mengizinkanku. Dia merokok, minum, melakukan segalanya. Selama kehamilannya itu gila. Dan aku sedang dijebak sekarang. Maksudku, dia melakukan ini untuk meningkatkan popularitasnya. Aku bahkan tidak berpikir bahwa kami benar-benar saling mencintai. Jadi ya, aku pergi dan bertemu gadis-gadis lain. Apa yang bisa kukatakan? Setelah itu, Zeng langsung melanjutkan live stream. Dia bilang, generasi kedua, dasar bodoh. Oke, jadi pertama-tama kau punya 800.000 pengikut di Douyin. Dan kau langsung tinggal bersamaku. Kau tidak bekerja. Kau hampir tidak posting video. Kau hampir tidak menghasilkan uang. Kau tidak punya penghasilan. Dan yang kau lakukan, aku bayar makan, tidur, minum, and repeat. Kau bangun jam 3 sore, aku bangun jam 8 pagi untuk bekerja. Kita tidur di waktu yang sama. Setiap hari, sekitar jam 3 atau 4 pagi. Tapi aku bangun jam 8 setiap pagi untuk bersiap-siap, streaming, dan syuting, serta mengurus semua bisnisku. Sedangkan kamu tidur sampai matahari terbit tinggi di langit sampai jam 3 sore. Aku akan khawatir. Aku akan berpikir, oh aku yakin dia lapar. Jadi aku akan pergi membangunkanmu. Dan kamu berteriak padaku, tidak tahukah? Kamu aku sangat mengantuk, tidak tahukah? Kamu sangat berisik. Aku merokok dan minum selama kehamilan. Tidak, aku tidak. Tapi tahu nggak siapa? Itu ya kau. Aku terus menghirup asap rokok orang lain. Jadi, apakah kau akan menyalahkanku karena kehilangan anak itu? Mengapa kau tidak menyebutkan apapun tentang perselingkuhanmu? Zeng membayar tiket pesawat, hotel semua, barang-barang mewah, semuanya. Semua yang ada di tubuhnya. iPhone-nya, setiap iPhone baru semuanya, Zeng yang bayar. What? Dan juga, buku masak sialan itu masih dibayar, Zeng. Kita mencoba pergi ke Sydney, Australia. Kalau kalian warga negara Cina yang mencoba pergi ke Sydney, Australia, kau harus membuktikan banyak hal. Kau harus membuktikan bahwa kau punya uang di rekeningmu. Karena kau tahu, seperti di banyak tempat, mereka nggak ingin kau datang dengan visa turis. Lalu tinggal begitu saja kan? Jadi kau harus membuktikan bahwa kau punya sejumlah uang. Dia tidak bisa mendapatkan visanya karena membutuhkan laporan rekening bank selama 6 bulan. Dan saldo banknya 0. Jadi, visamu ditolak. Zeng juga bilang,
bagaimana mantan pacar Han juga menuduhnya melakukan hal yang sama. Jadi, Zeng tidak gila. Dan mantan pacarnya bilang Han itu sangat pelit. Dia benar-benar seorang pencari harta. Ini cerita dari mantannya Han Yi ya. Ada satu kali kami pergi ke Fendi bersama. Dan dia pergi ke bagian pria. Dan dia melihat-lihat jaket. Dia seperti memberikan jaket kepada mbak-mbaknya seperti Mbak Peking ini. Dan kemudian mantan cewek Han bilang, "Oke kalau gitu, aku akan pergi ke bagian wanita." Dan tiba-tiba, dia menjadi sangat cemas. Dia memelukku dari belakang. Akhirnya mantan cewek Han yang bayar. Bukan hanya barangnya, tapi Fendinya Han juga. Karena Justin Bieber pakai slipper itu, jadi dia pengen ibaratnya jadi fashion icon gitu loh. Dan mantan ceweknya Han ini juga pernah membayar semuanya. Dan si Han, satu-satunya yang pernah dia berikan ke ceweknya ini hanyalah jam tangan mainan anjing mekanik seharga 700.000. Kalau dirupiahin. Ada lagi yang lucu banget guys. Si Hanyi ini tuh dikenal dengan kulkas 2 pintu. Kayak yang bahu bidang panjang lebar gitulah guys. Sehingga muka dia tuh nampaknya jadi kecil. Itulah yang membuat dia terkenal. Suatu kali, aku pernah bersandar di bahunya. Dan aku mendengar suara plastik. Dan aku pikir, apa itu? Ternyata, dia tidak hanya memakai bantalan bahu, tapi sampai nyelotipin bantalan bahu itu. Karena udah gak bisa nempel lagi. Dan Zeng di live stream bilang, "Aku sedang membaca postingan mantan ceweknya Han tentang ini. Tapi ini semakin gila. Tahukah kamu apa itu Ducati? Aku punya asisten pribadi yang sudah bekerja denganku selama bertahun-tahun dan aku mempercayainya serta menghargainya. Jadi aku membelikannya mobil ketika Han mengetahuinya. Oh Tuhan, dia sangat cemburu. Dia merajuk. Dia mulai bertingkah aneh. Dan aku bertanya, kenapa? Dan Han Yi bilang, aku hanya berharap kamu bersikap baik padaku karena aku tidak punya uang. Tapi aku benar-benar ingin membeli Ducati. Oke, dan dia seperti apa yang kau coba isyaratkan di sini. Lalu setidaknya 2 kali seminggu dia akan memberitahu. Bahwa harga Ducati turun. Ducati lagi diskon nih. Lagi diskon nih. Zeng bilang, kalau harganya turun, kenapa kamu gak beli aja sendiri? Han Yi bahkan gak ngeluh Ducati aja, tapi juga ngeluh tentang mukanya dia. Tentang cekungan di bawah matanya terlalu dalam. Jadi dia pengen itu disuntik untuk memperbaiki cekungan di bawah matanya itu. Dan Zeng juga yang bayar untuk itu. Totalnya semua untuk permak wajahnya dia. Kalau dirupiahin, mencapai miliaran guys. Dan kalian tahu nggak? Yang dilakukan Han setelah itu apa? Cuma bilang aku mencintaimu dan ngirim 5,2 yuan sebagai ucapan terima kasih. Kalau dirupiahin, sekitar 13 ribuan. Apa maksudmu? Aku yang mengendalikanmu. Kan si Han tadi nyebut kalau timnya mengendalikan dia. Dia jadi Zeng tuh nunjukin di live. Orang kayak gini, katanya mengendalikan kamu. Bagaimana orang kayak dia ini bisa mengendalikan kamu? Ibaratnya orang yang sepolos tim dia gitu lah guys. Gak ada tampang menindas. Si Han Yi ini ya selama setengah tahun di rumah Zeng tuh. Dia hanya pakai celana dalam doang. Bener-bener gak ada etika. Padahal timnya Zeng semua adalah perempuan dan semuanya masih sangat muda dan pemalu. Setelah itu guys, meme-nya Han Yi bertebaran di mana-mana. Dan semua netizen mulai membuat lelucon tentang Han Yi. Sampai ada yang komen, baru kali ini aku lebih kaya dari influencer. Sampai toko-toko yang jual Ducati. Han Yi gak beli yang ini. Ada lagi yang gila lagi. Han Yi ini pernah nyuri facial wash yang untuk sabun, cuci muka, dan menghabiskan 3 hari di penjara. Kejadian musibah yang menimpa Zeng ini sampai-sampai ada seorang miliarder di Cina dan putrinya ngehubungi Zeng dan tanya apa itu horoskop agar aku bisa menghindari mereka sepenuhnya. Gimana caranya gitu loh, biar gak kejadian sama dia juga. Dan dia tuh sampai bilang
Dia tuh berzodiak Aries. Semua komentar di live stream bilang, bangun Aries. Langit dah runtuh. Nah, pasti kalian pada heran kan? Kenapa Zeng bisa cinta sama dia sejak awal? Apa yang dia lihat? Gitu loh. Dia bilang sejujurnya, ketika dia memakai bantalan bahu itu, kepalanya terlihat sangat kecil dan bahunya sangat lebar. Oh, Tuhan itu maco dan keren banget. Tetapi hanya ketika dia memakai bantalan itu saja. Lalu Han kembali ke akunnya setelah semua orang membuat meme tentang dia. Kembali pada live stream dan judulnya video permintaan maafku. Eits, kalian pikir itu permintaan video maaf yang tulus? Kalian tahu nggak? Di balik video minta maafnya dia itu, dia sekalian promosi kalau dia lagi buka bisnis dan jualan shoulder pad. Sumpah, bener-bener tebal muka banget, melebihi mama jual. Oh my god, dia tuh sampai nunjukin tutor cara pakai shoulder pad tanpa diketahui sama cewek-cewek kaya. Bener-bener gak tahu diri banget guys. Dan parahnya di live stream sialan itu malah terjual banyak shoulder padnya sampai 177.000 shoulder pad yang terjual. Pada akhirnya si Hani ini malah dapat uang guys. Semoga kita terhindar dari musibah kayak gini ya girls. Solusinya, jangan jadi kaya. Jangan mudah percaya juga sama rayuan laki-laki. Oke, sekian dari cerita seram malam ini. Semoga kalian mimpi indah ya. Subscribe, biar gak ketinggalan cerita seram berikutnya. Sweet dream.